Hari ini ada kabar gembira karena saya untuk pertama kalinya pakai pointer. Membanggakan sekali ya. Ada lasernya tuh, ada lasernya. Tapi nggak bisa ke TV, percuma tuh, nggak bakal kena. Oke, hari ini kita mau belajar sesuatu. Gua kasih judul hari ini adalah mengucap syukur. Mengucap syukur. Mengucap syukur adalah sebuah kata yang selalu dikatakan para ibu-ibu ketika anaknya nggak nurut lalu mengalami hal yang tidak enak. Jadi syukur loh kayak gitu ya. Nah enggak Kak, mengucap syukur. Kita akan lihat dalam firman Tuhan yang bawa Alkitab buka, tapi saya tahu pada nggak bawa Alkitab jadi ya udah pakai ini aja. Kita akan lihat firman Tuhan dalam Amsal. Keren kan? Amsal pasal 6 ayat 10 sampai ke 11. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kalau boleh dibilang salah satu penyakitnya manusia, orang-orang yang namanya pemalas. Penyakit terbesar mereka apa namanya? Adalah menunda. Apa aja ditunda. Antarlah itu gampang lah. Padahal lagi nggak ngapa-ngapain juga sekarang. Tapi entarlah gampang lah itu bisa lah gitu. Jadi banyak orang yang menggampangkan segala sesuatu sehingga dia tunda. Dia tunda. Ini udah kelar belum? Itu gampang lah. Loh kalau yang ini? Itu juga gampang, bisa dibarengin. Nah kalau yang ini gitu. Ntar gue lagi mager, gue lagi cari ilham dulu. Gue lagi cari ilham. Gue lagi mau nyantai dulu, nyantai gitu. Gue sebat dulu, sebat gitu ya. Sebatok kelapa maksudnya, sebat. Semua ditunda. Tiba-tiba deadline datang di hari yang sama. Ngeroyok dia langsung. Ini gimana. Aduh belum Pak, maaf Pak. Akhirnya masalah yang dia alami itu semua terjadi karena kesalahan dia sendiri. Banyak yang kayak gitu kan? Banyak banget. Itu adalah masalah yang dialami oleh banyak pemalas. Menunda segala sesuatu. Entarlah nanggung ibadah jam berapa segini. Masih lama. Entar tiba-tiba datang kena macet. Pas datang khotbah udah mau kelar. Dan abis itu ujungnya cuma gitu. Padahal salah sendiri. Nah itu yang bikin gue sampai hari ini dari sejak SD kalau boleh dibilang. Gue paling gak suka telat karena gini. Gue mau menikmati keseluruhan ibadah. Nggak cuma nyanyiannya, nggak cuma khotbahnya. Tapi ketika waktu datang, gue bisa ngobrol sama teman-teman yang juga udah datang. Gue bisa bantuin apa yang bisa gue bantuin di sana. Gue dari kecil, dari SD gue udah bantu melayani dari susun bangku, bantuin nyapu. Kadang-kadang kalau persekutuan doa, mereka nggak pakai bangku. Nggak tahu kenapa, kayak tradisi persekutuan doa adalah pakai karpet, duduk lantai. Mungkin karena biar kalau ada yang mau guling-gulingan gitu, ya bebas. Kalau bangku kan jatuh sakit gitu ya. Jadi karpet aja udah. Nah gue bantu itu dari SD, SMP juga sama. Sampai SMA di gereja gede juga kayak gitu gue bantuin. Itu udah jadi budaya gue. Akhirnya sampai satu hari gue dipercaya jadi leader. Gue pernah negor orang. Lu kenapa kayak gini gitu? Lu nggak boleh gitu dong. Lu kan tugas, jangan telat. Nah ada yang pernah sekali ngomong gini. Lu juga pernah telat kan pasti? Enggak. Bohong. Tanya semua. Siapa yang pernah gue telat? Akhirnya gue gak bisa dibalikin. Ketika gue negor seseorang, teguran gue gak akan berbalik ke gue. Kenapa? Karena gue gak pernah melakukan itu. Livi juga dulu pernah ngajakin gue untuk berbuat dosa gitu. Aduh ngapain sih yang mereka juga telat lah. Ngapain sih cepet-cepet amat. Rajin amat lo jadi orang. Dulu awalnya. Karena Livi belum pernah, Livi belum pernah ngelihat gue ketika gue sikat orang. Sampai satu hari ada yang pengen negur gue soal telat. Gak bisa loh negor gue soal telat ya. Negur soal telat. Gak bakal bisa. Karena gue gak pernah melakukan itu. Sekalipun gue diundang ke satu gereja yang gue tahu situ mayoritas semuanya telat. Bahkan koordinator ibadahnya telat. Gembalanya telat. Penjadwal musiknya telat. Apalagi yang lain pemusiknya telat. Udah telat, datang kagak bilang sorry lagi. Telat gitu. Aduh, kalau bukan anak Tuhan rasanya pengen gue belai.
pakai silet. Gue belai, sebel banget gitu loh. Tapi kalau doa, Tuhan kaulah raja kami. Tuhan kaulah Tuhan kami mau kasih yang terbaik gitu. Tapi telat, di mana terbaiknya itu? Belum lagi ada yang suka doa, Tuhan jangan sampai ibadah yang kami ibadah yang kami jalani hari ini adalah ibadah yang rutinitas. Kan banyak yang ajaran kayak gitu kan. Ibadah tuh nggak bagus kalau rutinitas. Kita harus selalu kasih yang baru. Kalau yang rutinitas aja lu telat melulu, gimana yang nggak rutin? Ibadah nih kayak kita ibadah jam 11. Oke, kita bikin minggu depan jangan seperti rutinitas. Kita ibadah jam 6 pagi. Boro-boro. Yang rutin aja nggak taat, gimana yang nggak rutin gitu. Nah itu masalahnya para pemalas. Menunda segala sesuatu. Makanya sampai dibilang, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Kita dikeroyok sama deadline, kita dikeroyok sama masalah. Kayak dihadang sama tentara gitu loh. Ditodong, ini kapan, ini gimana, itu gimana. Akhirnya lu stres. Dan ketika lu stres, lu menyalahkan keadaan. Lu menyalahkan orang lain yang nggak ngerti sama lu. Itu jeleknya para pemalas. Yang salah dia, yang disalahkan orang lain. Atau pihak lain. Kadang-kadang Tuhan yang disalahin. Kenapa sih gue gak kayak keluarga yang lain gitu, orang tuanya kaya, kenapa gue harus miskin? Kenapa sih gue gak bisa main musik jago kayak orang lain? Kenapa sih gue cuma kayak gini? Tuhan mah gak adil. Katanya Tuhan sayang semua orang. Kalau lu gak males, lu pun bisa kayak orang lain. Kalau lu gak males, gitu aja. Nah kalau kita lihat, ada banyak hal yang dialami oleh para pemalas, yaitu pertama dia nunda, kedua dia suka mengkhawatirkan hal-hal yang nggak terjadi. Gue ngapain kayak gini? Ntar kalau kayak gini gimana? Ntar kalau kayak gitu gimana? Kadang-kadang kita juga yang bukan pemalas suka khawatir kan ya? Ya kan? Apalagi yang udah nikah, khawatir kan kalau misalnya, waduh bayaran belum turun, aduh gaji telat, aduh nggak dapat angpau kayak gitu kan? Aduh gue udah nikah lagi nggak bisa terima angpau nih, malah harus kasih angpau. Jadi kalau Imlek, pergi kemana biar nggak kasih angpau gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi ini menurut para ahli ya. Menurut para ahli, 85% dari yang dikhawatirkan manusia nggak pernah terjadi. 85%. Lu khawatirin apa? Banyak tuh. Ini. 85%-nya nggak pernah terjadi. Sisanya 15% kan? Nah, dari 15% itu, dari sisa 15% itu, yang biasanya terjadi hanya 15%. 15% dari 15%. Kecil banget kemungkinan yang kita khawatirkan itu terjadi. Kecil banget. Makanya Yesus bilang, janganlah kamu khawatir. Yesus udah benar. Sebelum para ahli itu ngomong gitu, Yesus udah ngomong, jangan kamu khawatir tentang apapun yang kamu makan, tentang apa yang kamu pakai. Dengan catatan, kamu bukan seorang pemalas. Pemalas itu merusak dirinya sendiri. Orang rajin kadang-kadang hendak dirusak oleh orang lain. Tapi dirusaknya pun gak bakalan parah. Karena dia ngerti bagaimana cara kerja dunia ini. Sekarang kalau gue tanya, apa sih masalah yang paling besar yang pernah kalian alami? Masalah paling besar yang kalian pernah alami itu apa? Iya, ya. Menurut kalian tuh ini masalah paling gede nih yang pernah gue alami tuh yang ini nih. Kira-kira apa? Nggak pernah punya masalah besar seperti itu. Nggak, yang paling besar. Ya nggak usah sebut lah. Tapi pasti ada dong ngerasa kayak ini masalah berat banget gitu loh. Ini masalah kayaknya, waduh gila. Nah, kalau dipikirin, masalah yang kalian bilang itu besar, kira-kira penyebabnya gara-gara apa? Pernah kepikir nggak? Penyebabnya gara-gara apa? Iya, nggak, maksudnya kita ngomongin secara struktur. Ada masalah nih, masalah A gitu. Misalnya gini, masalah kere gitu, nggak punya duit misalnya. Gua pernah sampai susah
beli makan karena nggak ada duit. Tapi buat gue itu masalah besar. Coba pikirin, kenapa lu bisa ngalamin masalah itu? Ya, kondisi banyak. Tapi kira-kira kenapa bisa ngalamin itu? Kan ada banyak tuh ya. Ditipu bisa gitu kan ya. Ya kan? Gaji kecil bisa. Nggak bijak ngelola uang juga bisa. Jadi ketika kita tahu masalahnya ada di mana, harusnya kita bisa menyelesaikan. Tapi mau nggak lu cari tahu? Karena banyak orang batu. Lu males, disuruh belajar nyimpen duit yang benar, malah enggak lah, bukan itu. Emang gua lagi sial aja. Ya lu membuat diri lu sendiri sial. Karena lu males gitu loh. Iya kan? Jadi ketika kita ngadepin masalah, dipikirin dulu penyebabnya apa nih? Ini kira-kira apa nih? Harus berani ngaku. Kalau emang salahnya salah kita, ya salah kita. Tapi kalau salahnya dari orang lain, coba cari cara gimana bisa menyelesaikan masalah ini karena yang disebabkan oleh karena orang lain itu. Nah, banyak masalah, banyak orang mendapat masalah itu bukan karena masalahnya besar. Banyak orang dapat masalah yang dia bilang, "Oh, gila, masalah gue berat banget gitu, masalah gue gede banget." Kebanyakan itu bukan karena masalahnya besar, kebanyakan. Tapi karena masalahnya kecil, cuma ditumpuk-tumpuk. Kamu punya kamar sendiri? Coba deh sekali. Suka makan di kamar, beli ciki. Habis makan, satu doang, taruh situ. Nggak buang ke sampah. Hari kedua beli pop mie. Gitu doang. Coba 2 bulan lu kayak gitu. Kamar lu jadi gudang sampah. Ada kecoa, ada tikus, ada semut. Masalahnya gede nggak? Enggak. Masalahnya kecil, cuma banyak. Kenapa? Nunda menyelesaikan. Livi bisa jadi saksi deh. Soal gua megang sampah. Nggak bakal gua buang sebelum ketemu tempat sampah. Even di motor. Kita beli es potong, tau nggak sih? Es potong yang bulat. Itu cuma tusukan. Gue pegangin terus sampai ketemu tempat sampah. Livi pun dulu ya. Sekarang dia udah, alhamdulillah dia sekarang udah luar biasa. Dulu, ya yang itu cuma gitu buang doang. Orang-orang juga pada kayak gitu. Nggak mau gue. Komit. Gitu doang yang. Nggak komit. Ya sekalian gue takut-takutin. Bayangin, ini kan tusukan tajam. Lu lempar, nggak sengaja, nancep di tanah. Diinjak sama orang buta, lu gimana lu? Kan ada domino effect gitu. Maksudnya gini, sampah tempatnya di tempat sampah. Semua bermula dari hal yang kecil. Kalau hal kecil kita nggak pernah lakukan dengan baik, kayak seperti buang sampah. Ketika kalian gede, buang sampah juga sembarangan tetap. Kalian akan mencari sampah-sampah yang bisa kalian salahkan untuk kondisi kalian. Jadi kebanyakan masalah besar yang dialami orang, kebanyakan bukan karena masalahnya besar. Tapi kebanyakan itu masalah kecil. Ditumpuk-tumpuk. Menyepelekan masalah kecil. Corona juga kecil. Banyak cuman. Allah, itu doang yang kena. Akhirnya nggak pakai masker dulu ya. Sekarang udah nggak pakai masker, gua aman lah. Udah sarjana 2, udah di booster, udah. Maksudnya tetap bijak. Kan semua, gue ketemunya juga sama orang yang nggak penyakitan gitu, nggak yang lagi batuk-batuk gue. Kenapa lu deket-deket gitu ya? Cari penyakit gitu kan. Corona juga kecil, tapi banyak. Jadi masalah gede makanya kan. Satu dunia ngalamin itu semua. Itu kayak orangnya kecil, tapi kita nggak bisa ngalahin. Kenapa? Mainnya keroyokan. Susah juga kalau kecil lebih banyak. Dulu gue ini sering nunda kerjaan gue waktu gue masih main di wedding. Video ngedit gitu. Gue suka tunda. Ketika pengen kerjaan, dapet job. Ntar dulu deh. Gue job dulu, cari cuan. Nanti ada PR-nya lagi buat kerjain. Tunda dulu karena ada cuan lagi gitu, ada ketemu. Akhirnya kerjaan ngedit gue ketunda. Sampai ada semua klien nanya, ini belum nih, udah berapa lama nih? Gue kelabakan langsung. Akhirnya gue sering begadang buat ngerjain gitu. Terus gue ngerasa, masalah gue gede banget ya. Kerja video tuh berat loh, padahal salah sendiri. Nunda kerjaan. Itu gue dulu pernah ngalamin kayak gitu. Sekarang udah enggak. Karena udah nggak ngejob sebagai videografer, jadi udah gak pernah nunda gituan gitu loh ya. Nah, sekarang gue ada kasih tips and trick untuk menyelesaikan sebuah masalah yang besar.
Atau mungkin masalah yang kalian anggap besar. Karena banyak orang suka salah memposisikan sebuah masalah. Gua kira masalahnya gede, katanya kecil. Ya, kalau Livi kan dulu kan mengklaim dirinya kayak orang gaptek gitu kasarnya gitu kan. Tapi setelah dikasih tahu, oh gini doang gitu kan. Ternyata hal itu mudah gitu loh. Jadi sesuatu yang kita lihat besar, entar dulu. Coba pelajari dulu. Sampai satu kali cuma bilang, oh gitu. Gitu karena udah tahu. Kita menganggap itu besar karena kita nggak tahu big picture-nya gitu loh, gambaran ini kenapa ya? Ya kan? Contoh masalah itu adalah sebuah rumah. Kalian nggak bisa masuk rumah kalau nggak lewat pintu. Pintunya katakanlah gede, tapi pintu itu yang dikunci, dibuka pakai kunci kan? Kuncinya segede apa? Kecil. Belum pernah kan lihat ada kunci segede pintu. Wah, pintunya gede nih. Kuncinya juga harus gede gitu kan. Enggak kan? Kalian kalau yang tahu kapal laut Titanic, pengendalinya apa? Bulat segini doang, belok kiri, belok kanan, kecil. Jadi sesuatu yang kalian lihat besar, biasanya solusinya kecil, gampang. Cuma udah terintimidasi kalau melihat, wah gede. Singa tuh bisa mati loh gara-gara semut. Kalau semutnya masuk ke kuping singa. Nggak betah, wah kabur, lari sana, lari sini. Akhirnya singa ini karena sakitnya di kepala, dia tabrakin kepalanya ke batu, mati. Gara-gara semut. Bisa kayak gitu. Nah kita lihat firman Tuhan lagi. Wih. Oke. Ini karena di sini gue panjang, di sini nggak panjang. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, kemudian mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa itu sebanyak 12 bakul. Oke, sebelum gue lanjutin. Selama ini yang kalian tahu, kisah 5 roti dan 2 ikan ini kira-kira ngomongin tentang apa? Sejauh yang kalian tahu aja udah. Iya, tentang apa kisah ini? Maksudnya kalian nangkapnya itu sebagai apa gitu? Hah? Mujizat. Oke. Mujizat. Terus? Kamu? Berkat. Bisa. Oke, selama ini taunya itu kan. Nggak salah. Anyway, itu nggak salah. Nggak salah. Kalau gue pribadi, kalau gue ngajar, gue bilang gini. Hanya modal 5 roti 2 ikan bisa balik 12 bakul gitu. Itu kalau mau ngajarin pengusaha-pengusaha tuh. Bisnis, cuan-cuanan. Coba gini. Coba perhatiin kisahnya. Ini bukan perumpamaan. Ini kisah yang beneran terjadi. Jadi bukan perumpamaan ya. Bukan seperti perumpamaan tentang anak yang hilang. Itu kan perumpamaan. Kejadiannya nggak ada. Tapi itu cerita sebagai penggambaran. Tapi ini sebuah kisah yang terjadi. 5.000 orang itu banyak loh. 5.000 orang itu banyak. Itu pun baru dibilang baru yang laki-laki. Belum termasuk yang perempuan sama anak-anak. Kalau pakai hitungan bego, totalnya ada 15.000. Bisa kurang, bisa lebih. Yang jelas di atas 10.000. 10.000 orang. Coba mikir coba. Gimana caranya bisa kasih makan orang 15.000 itu sampai kenyang pakai modal 5 roti dan 2 ikan. Ada sisa lagi. Itu gimana coba? Gue cuma mau kasih tahu gini ke orang-orang yang suka menempatkan Tuhan. Cara Tuhan bekerja itu maunya semuanya harus realistis. Sekarang gini. 5 roti dan 2 ikan ini di mana realistisnya? Kadang-kadang orang makan 1 roti juga nggak kenyang gitu. Tapi bisa. Kenapa? Ada Tuhan di situ. Nah ketika kita melihat, dibilang ada 5.000 orang laki-laki. Itu ngomong gini, laki-laki punya masalahnya sendiri kan. Macam-macam kan.
Hobinya mungkin, kebiasaannya mungkin. Itu baru laki-laki loh. Perempuan punya masalahnya lagi sendiri. Ya. Sensi lah, mata gatel lah lihat diskon. Mata gatel lihat cowok ganteng. Cowok juga kalau lihat cewek cantik gatel juga ya. Udah, gue kalau lihat cewek cantik mata gue gatel, gue minta Livi garukin paling. Nah terus anak-anak juga punya masalah sendiri kan. Jadi baik pria dewasa, wanita dewasa, dan anak-anak punya masalah. Ngabruk semua di depan Yesus. Jumlahnya 15.000 orang. Itu kalau semua pada duduk di gunung, itu mereka ngeliat Yesus. Yesus tuh kecil banget tuh. Yesus kecil banget. Yesus juga kalau lihat orang 15.000 banyak banget gitu. Terus apa yang Yesus lakukan? Disuruh apa? Duduk berkelompok. Disuruh duduk untuk berkelompok. Kenapa harus berkelompok? Sekarang kalau gua misalnya semua datang nih, semua datang misalnya. Oke, semua udah punya masalah, gue punya solusinya, tapi gue minta semua duduk berkelompok. Kamu bakal duduk berkelompok sama siapa? Ya udah. Nggak tahu? Gue juga nggak tahu. Jadi nama Nopi kan. Nah, kalau ada si Yosia sama Cindy, gue suruh duduk berkelompok, dia bakal berkelompok sama siapa? Iya, Yosia. Sama Cindy, jelas gitu. Berarti yang kasihan si Hendra dong ya. Sama siapa lu? Gitu. Sendiri ya, gitu. Enggak. Maksudnya disuruh berkelompok. Kenapa kamu mikirnya harus sama Jen sama Nopi? Kenapa kamu nggak mikir kelompok sama Cindy? Nah ya udah. Karena itu kelompok kamu. Betul ya? Kalau ngomong berkelompok, karena kalau udah berkelompok pasti masalahnya sama. Yang dihadapi sama. Kalau masalahnya sama, penyelesaiannya juga pasti sama. Iya kan? Makanya suruh duduk berkelompok. Nggak pakai absen. Duduk berkelompok ya. Ada yang 50, ada yang 100 katanya. Oke, lihat satu ini. Dari 15.000 orang, sekali ngelihat 15.000 semua, nyatu semua dalam satu tempat, jadi berkelompok. Dari 15.000, sekarang gini, 15.000 bagi 100 berapa? 150. Iya kan? 150. Tadi ngelihat 15.000. Sekarang lihat ya, 150. Betul ya? Tapi kan ada yang 50. Ya 50 taruhlah. Sekali ngumpul ada 200 mungkin. Jadi katakanlah ada 200. Jadi waktu ngelihat 15.000 karena masing-masing, sekarang mata melihat ada 200. Mengecil nggak? Drastis banget kan? Dari 15.000 ke 200. Jadi ketika kita ngadapin masalah yang kalian pikir itu besar, langkah pertama adalah caranya kita harus klasifikasikan masalahnya dulu. Masalah gue gede banget, gue ada ini. Gede pokoknya. Nah, langkah pertama menyelesaikan masalah adalah yang pertama klasifikasikan masalahnya dulu. Kelompokin dulu masalahnya nih. Ini masalah keuangan, ini masalah pribadi, ini masalah nabung, ini masalah gengsi gitu. Semua masalah lu kelompokin dulu. Tentuin apa yang harus lu lakukan. Yang mana dulu yang prioritas. Putusin dari dikelompokkan gitu loh masalah-masalahnya. Jadi dengan kayak cara seperti itu, kita bakal bisa melihat yang tadinya besar jadi mengecil. Betul? Kita mencontoh deh. Ini karena Livi yang paling gue kenal, jadi gue selalu Livi pokoknya. Livi. Oke. Masak. Ya, masak. Kemarin Livi habis masak ayam bumbu. Gitu, ayam bumbu. Apalah namanya ya, bumbu dapur pokoknya bumbu. Kalau Livi nggak bisa masak, dia cuma tahu, gue pengen ayam goreng bumbu deh. Tapi dia nggak bisa masaknya. Terus gimana caranya? Ke pasar. Oke, ke pasar. Ngasal gitu. Oke, gue pengen bikin ayam goreng. Berarti gue sekarang ke toko ikan. Kan jadi kayak dodol juga gitu kan. Tapi karena dia nggak bisa, dia tanya mamanya. Ma, ini apa aja bumbunya? Diklasifikasikan. Oke, dari ayam goreng yang udah jadi, ternyata terdiri dari ayam. Jelas dong, ayam. Ya, ayam. Nah, bumbunya ini ada kunyit,
ada rempah, ada serai, ada apa gitu ya. Ada serai, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Ada semua. Nah, karena udah diklasifikasikan, dia langsung tahu carinya kemana. Cari ayam ke tempat daging. Cari rempah ke tempat bumbu. Cari tempe sama tahu. Cari ke tempat sayur. Langsung tahu kan? Enggak langsung, Bang, beli ayam goreng bumbu yang ini. Yang udah jadi, tapi saya minta bumbunya yang terpisah. Lah itu gimana coba? Udah jadi tapi bumbu bisa gimana? Berantem loh lama-lama. Jadi orang stres karena nggak bisa mengklasifikasikan masalah yang sedang mereka hadapi. Lu pecah dulu semua. Itu ngomongin masakan. Nah, masalah yang lain, apa yang kalian hadapin? Makanya semua masalah lah. Keuangan, masalah percintaan juga bisa gitu ya. Masalah kerjaan juga bisa. Ketika ngadepin masalah, coba diklasifikasiin. Masalah ini apa? Lalu kenapa? Itu yang dipikirin. Nah, itu yang pertama diklasifikasikan. Yang kedua, kalau kalian lihat, setelah disuruh duduk berkelompok, Yesus bilang apa? Bawalah roti dan ikan itu. Setelah dibawa ke Yesus roti dan ikannya, terus ngapain? Diangkat. Lion King kan diangkat. Ngapain diangkat? Mengucap syukur. Jadi langkah kedua setelah klasifikasikan adalah mengucap syukur. Ketika kita udah mengklasifikasikan masalah, oh ternyata ini gara-gara ini. Belum selesai, masalahnya belum selesai. Tapi lu udah tahu kenapa ini terjadi. Oh gara-gara ini. Oke. Berarti gue tinggal begini nih. Nah kalau ini, gue tinggal begini nih. Kalau ini, gue tinggal gini. Masalahnya belum selesai. Tapi kalian udah tahu caranya. Karena itu kalian udah tahu, kalian bawa ke hadapan Tuhan. Ngucap syukur. Tuhan, makasih. Gue ngerti sekarang kenapa ini terjadi. Besok gue bakal kesana. Gue bakal selesaikan dengan cara-cara seperti ini. Minta Tuhan tuntun, minta Tuhan kasih hikmat. Gimana cara gue ngomongnya, gimana gue hadapinnya. Yang paling penting minta hikmat supaya apa yang gue ucapin nanti atau tindakan gue nanti nggak jadi kesalahan yang baru. Itu ngucap syukur. Kita serahin semua solusi ini ke dalam tangan Tuhan sebelum kita bawa solusi ini kepada sumber masalahnya. Itu kita ngucap syukur. Yesus pernah bilang ini, jangan khawatir kan. Kenapa? Karena Yesus bilang kalau khawatir tidak bisa menambah sehasta saja jalan hidup kita. Kalau khawatir nggak bisa menambah sehasta jalan hidup kita, artinya yang mampu melakukan itu, menambah sehasta jalan hidup kita adalah mengucap syukur. Kita kalau khawatir masalah nggak pernah selesai kan? Ya kan? Kenapa kita masalah nggak bisa selesai? Karena lu khawatir, lu takut, mental lu down, pikiran lu mumet, lu nggak bisa mikir. Tapi ketika lu mengucap syukur, lu lebih tenang, otak lu lebih fresh, maka lu bisa mikir. Makanya lu bisa menambah sehasta jalan hidup. Kalau gua gini gimana? Waduh nggak bisa. Oke. Gua tanya sini, kayaknya dia pernah ngalamin. Tanya. Lu nggak diam, cuma meratapi nasib nggak diam. Ya Tuhan, kenapa ini gua ngalamin ini? Kenapa ya gua kayak gini? Kenapa gua sial banget? Tahu gini gua mendingan nggak usah dilahirin. Gua nggak pernah minta dilahirin. Nggak bisa, lu udah lahir. Lu harus jalani hidup lu. Anak Tuhan mentalnya nggak kayak gitu. Tapi kalau lu bisa ngucap syukur, kita ngalam. Gua pernah dalam satu kondisi gua sama Livi di dompet. Jadi yang punya uang waktu itu satu-satunya gua. Dan uang gua satu-satunya ada di dompet. Dan uang yang di dompet itu nilainya adalah Rp15.000. Gua nggak ngerti mesti gimana lagi. Tapi Tuhan bilang gua harus ngucap syukur. Gua ambil langkah iman. Gua ambil semua nampan. Gua ambil dompet gua keluarin 15.000-nya. Kartu debit gua keluarin. Dompet gua taruh. Yuk yang kita ikuti teladan Yesus, kita angkat nampannya, kita ucap syukur. Tuhan, makasih kami masih ada Rp15.000. Makasih buat kartu ATM yang isinya kosong, tapi kita punya ATM setidaknya. Jadi kalau ada yang mau transfer bisa, gitu maksudnya. Kita ucap syukur aja. Ya untuk gimana? Tapi duitnya ada kok, bener. Ya 15.000. Nggak tahu deh tuh 15.000 bisa sampai sebulan. Gue nggak tahu. Mungkin bisa, tapi belinya anak mas. Setiap hari makan anak mas, sekali makan setengah bungkus. Udah gizi kita langsung habis tuh pasti.
Tapi kita ngucap syukur. Percaya apa enggak, 15.000 itu tetap enggak berubah angkanya selama 1 minggu ke depan. Gara-gara selama 1 minggu itu ada aja yang ngajakin kita ketemuan, terus makannya kita dibayarin. Tiap hari. Siang malam, siang malam, siang malam. Ada yang beli makanan malah, bawa ke rumah. Ada yang mau main ke rumah kita, bawa makanan. Kita nggak kasih tahu, wih pas banget nih gue lagi bokeh. Enggak, kita selalu menjauhi mental seperti itu. Pas banget gue lagi bokeh nih, aduh makanya nggak mau. Nggak pernah mau gue ngomong kayak gitu. Gue percaya Tuhan kaya, kalau emang sampai kita ngalamin hal yang buruk, gue percaya Tuhan punya rencana. Tuhan nggak pernah kok janjiin, kamu jadi anak Tuhan, nggak bakalan ada masalah. Enggak, Tuhan nggak pernah ngalamin. Kalau Tuhan ngajarin gituan, dia nggak bakal mati disalib. Kalau Tuhan ngajarin gituan, murid-muridnya matinya enak semua. Oke, udah selesai tugas saya. Oke, saya ketemu Bapak ya. Dadah, sampai jumpa di kehidupan mendatang. Enak banget, nggak ada. Ada yang ditarik kuda, ada yang dikulitin, tau nggak sih? Ngerti nggak sih kulitin? Dibeset, terus kulitnya ditarik gitu. Tapi dalam keadaan masih hidup. Ada yang dilempar ke jurang, ada yang diadu sama singa. Mohon maaf, Yesus nggak pernah ngajarin jadi orang Kristen hidupnya enak. Tapi Yesus ngajarin dalam setiap keadaan, dia selalu ada buat kita. Karena Yesus ngajar sama kita itu supaya kita selalu belajar. Tanpa belajar, orang nggak pernah dewasa. Kalau orang nggak pernah dewasa, orang nggak pernah bisa mencapai tujuannya Tuhan. Belajar itu penting makanya. Hal sederhana dalam hidup orang percaya yang selalu dilupakan adalah mengucap syukur. Nah, kemarin dapat kerjaan di PRJ, waktu diterima, langsung ngucap syukur atau udah seneng aja udah. Lo cuma kamu yang tahu pokoknya. Lo bisa bohong sama Koko, tapi malaikat tuh nyatet terus. Bohong terus. Catat semua. Kita berusaha ngelatih diri. Gue yang ngajar aja kadang-kadang suka kebablasan. Suka lupa ngucap syukur. Tapi dalam setiap keadaan ketika kita ngalamin sesuatu yang baik, gue sama Livi selalu mendidik diri untuk selalu ngucap syukur. Selalu. Even ada orang yang datang cuma bawa gorengan, ngucap syukur. Siapa tahu kita udah lama gak makan gorengan. Wah, udah lama banget gak makan gorengan. Ya kan ngucap syukur dong. Masih bisa menikmati. Gue tahu ada orang-orang yang punya karunia memberi. Dan ada orang-orang yang punya karunia menikmati. Gitu. Gue gak beli, dikasih melulu. Gue menikmati banget. Ada yang kayak gitu. Gak usah dibanding-bandingin. Tapi hal ini gak pernah boleh hilang dari hidup kita. Yaitu mengucap syukur. Mengucap syukur sama bersyukur sama gak? Mengucap syukur dengan bersyukur sama atau enggak? Beda katanya tuh. Gimana? Mau beda nggak jawabannya? Sama gitu. Biar ada ini gitu. Oke. Bersyukur adalah luapan emosional terhadap sebuah pemberian atau penghargaan. Dan manifestasinya adalah dalam bentuk ucapan terima kasih. Itu bersyukur. Tiba-tiba Livi, gua kasih cincin emas yang baru, ada berliannya. Hatinya bersyukur kan? Tapi biasanya dia nggak bakal langsung terima kasih tuh. Berapa duit nih? Gitu biasanya. Ya itu yang gua sebel dari dia emang. Berapa duit nih? Makasih dulu gitu loh. Main berapa duit. Tapi gitu, itu bersyukur. Bersyukur itu adalah luapan emosi. Dan ketika luapan emosi atas pemberian atau penghargaan. Dan manifestasinya adalah ucapan terima kasih. Wah, makasih. Itu bersyukur. Tapi mengucap syukur adalah sebuah langkah iman sebagai yang awal dari segala tindakan iman kita. Sekali lagi, mengucap syukur adalah sebuah langkah iman sebagai yang awal dari segala tindakan iman kita. Kita lagi beriman soal apa nih? Kita lagi beriman. Gue sama Livi udah lebih dari 2 tahun gue beriman punya rumah sendiri. Maksudnya beli. Gue selalu doa, gue bilang rumah untuk hari tua gue. Hari tua kita berdua gitu. Karena suatu hari nanti kalau kita punya anak juga, anak kita udah gede, nikah juga kita bakal ditinggal sama anak kita. Ya, gue pengen punya rumah, ya
Kita berdua gitu. Rumahnya udah ada? Belum. Duit buat beli rumahnya ada? Enggak ada. Tapi kita punya iman, punya rumah. Kita ngucap syukur. Tuhan makasih Tuhan. Gue beriman, gue punya rumah. Itu awalnya, ngucap syukur dulu, kemudian nyari informasi rumah di mana, lebar berapa, maintenance-nya berapa, pengelolanya siapa, kira-kira butuh berapa duit kalau buat beli rumah ini. Itu langkah berikutnya. Tapi langkah awalnya mengucap syukur. Tuhan naruh itu dalam hati kita untuk kita kerjakan. Itu ngucap syukur karena Tuhan yang taruh semua ide-ide yang kita mau kerjain. Tuhan naruh dulu, makanya kita ngucap syukur. Yesus mengucap syukur dulu atas 5 roti dan 2 ikan yang mau dipakai untuk memberi makan 15.000 manusia yang datang dengan berbagai macam masalah dan lain-lain. Kita tahu kalau baca Alkitab semua yang datang ke Yesus nggak semuanya pengen jadi muridnya kan? Yang datang ke Yesus kebanyakan ini sakit Tuhan, ini pincang Tuhan, ini budak Tuhan, ini kesetanan Tuhan, ini siapa Tuhan gitu. Semua banyak yang datang dengan masalah. Setelah disembuhin, ada kabarnya nggak mereka akan memutuskan untuk jadi murid Yesus? Nggak pernah ditulis. Even yang 10 orang kusta, yang balik berapa? 10 orang kusta yang disembuhin Yesus. Yang balik 1. Orang asing lagi yang balik. Bukan orang Israel. Kurang ajar banget kan? Itu adalah kondisi di mana kita lebih dihargai sama orang lain daripada sama orang rumah sendiri. Nah, Yesus ngajarin tentang iman dan mengucap syukur. Yesus mengajarkan bahwa ada kuasa dalam ucapan syukur. Sekalipun keadaannya tidak mengizinkan kita untuk mengucap syukur. Sering gak sih kita kepentok sama keadaan? Boro-boro bersyukur gini ya, susah gitu. Makanya mengucap syukur itu sebuah yang awal dari langkah iman kita. Sekalipun kondisinya tidak mengizinkan kita untuk mengucap syukur. Mengucap syukurlah. Kalau teman-teman kita yang agama lain suka ngomong gini. Doa orang yang teraniaya itu lebih didengerin Tuhan katanya. Sini, gua sepak-sepakin dulu biar doa lu didengerin. Maksudnya gini, dalam keadaan apapun, kalau kita hanya datang sama Tuhan ketika kita lagi senang, mohon maaf, orang yang nggak punya masa depan di dalam kerajaan sorga juga bisa ngelakuin. Tapi anak Tuhan yang benar gitu, yang sesungguhnya, mau keadaan yang nggak enak pun, ngucap syukur. Habis dimaki-maki sama orang tua lu, ngucap syukur. Masih ada yang maki-maki lu soalnya. Orang tua lu masih ada. Sekarang kalau kondisinya kayak gua sama Livi, mau minta supaya dimaki sama orang tua kita juga nggak bisa. Papanya Livi udah nggak ada, mamanya gua udah nggak ada. Makanya gua mengucap syukur. Buat segala hal. Terus yang ketiga, lanjut aja ya. Yang ketiga adalah, ketika kita dapat masalah, pecahkan solusinya. Oh, gue tak tahu caranya. Bagaimana caranya supaya hidup kita berkenan sama Tuhan? Caranya adalah taat sama Tuhan. Bentar, taat itu apa aja? Nah, kita pecah. Baca Alkitab, doa pribadi, melayani. Kita pecah. Kalau taat, oke, gue mau taat, tapi taat itu apa gitu? Di dalam taat itu ada apa aja? Nggak tahu. Kita pecah makanya solusinya. Nah, roti yang adalah jawaban untuk masalah itu, roti Israel tuh bulat-bulat gitu loh. Tapi gede, bulat. Roti yang itu dipecah sama Yesus. Dirobek kali maksudnya ya. Aneh juga kalau dipecah dia, prang gitu. Kelas. Nah, roti yang jadi jawaban itu dipecah sama Yesus. Setelah mengucap syukur. Yesus tuh ngucap syukur dulu. Ada roti misalnya, ada apa, diangkat. Makasih Tuhan, bla 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 gitu. Habis turunin, oke. Biar kebagian ya, dipecah. Roti yang adalah jawaban untuk masalah itu dipecah Yesus setelah mengucap syukur untuk solusi sederhana dari surga. Masalahnya apa sih? Di kisah ini ada 15.000 orang lapar. Solusinya apa? Kasih makan. Oke. Pakai apa? Nah, itu dipecah makanya. Kasih makan, dipecah. Ada roti, ada ikan. Diambil. Mengucap syukur, kemudian dipecah. Ikan mungkin dipotong-potong kali. Dipecah.
Kejadian seperti itu mirip sama kejadian di Perjanjian Lama, yaitu minyak janda. Disuruh ambil semua tempayan, semua baskom, semua ember. Itu bakal terus ngalir selama baskom kosongnya ada. Minyak dari janda itu akan terus ngalir selama baskom kosongnya ada. Ketika janda ini, wah asik nih, nggak bisa habis. Itu minyaknya paling tinggal segini nih, tinggal segini ya, kalau lebih kecil lah. Dituang, pas pengen penuh di baskomnya. Nah, ambil lagi yang kosong. Iya bu. Ya. Baskom ketiga, pengen penuh, ambil. Waduh, udah pengen penuh nih. Cari yang tetangga, cari yang tetangga. Cari semua, rumahnya baskom semua udah. Tapi minyaknya nggak habis-habis. Begitu anaknya bilang, wah baskomnya udah habis penuh semua, berhenti. Yesus bukan Tuhan kita bukan Tuhan yang mau menjalankan pesugihan, tau gak sih? Ini ajaib, nggak bakal pernah habis. Tuh kan, udah penuh kan? Oke, besok jalan ke rumah orang. Nih coba lihat nih, nggak bakal habis nih. Nggak bakal gitu. Ketika semua terpenuhi, saatnya kita mandiri. Makanya suruh minyaknya jual. Jadiin duit semua. Bayar hutang, hiduplah dari sisanya. Itu kata Elia waktu itu. Nah, Yesus juga gitu. Dia pecahin. Mungkin di situ ada kayak keranjang-keranjang kecil. Kayak ada keranjang-keranjang kecil. Terus dipecahin rotinya. Oke, terus oper. Ini dirobek-robekin. Tapi kok rotinya nggak habis-habis. Terus. Capek juga. Yesus suruh murid-muridnya ikutan mecahin. Ayo. Jadi lomba mecahin roti nih. Nggak habis-habis. Sambil dirobekin, sambil dibagiin ke orang-orang. Jadi gampang ayo. Oke, 10 kelompok pertama. 50 kelompok kedua. 100 kelompok pertama. 50 kelompok kedua. Bagiin, ayo oper terus, oper gitu kan. Ketika semua pada bilang, wah kenyang. Pas dirobek, seret. Lah, habis. Pada bilang kenyang. Ada sisa. Ya jangan bawa pulang ya. Kumpulin. Kekumpul berapa? 12 bakul roti. Belum termasuk ikan. Mungkin kalau murid Yesus ada yang Cina, mungkin ya. Yesus, boleh nih kita jual. Lumayan cuan gitu kan. Enggak bisa. Ini semua kita balikin sama yang punya roti sama ikan. Roti boy. Yang ngasih ikan kan? Yang ngasih ikan sama roti. Roti boy. Dia cuma kasih 5 roti 2 ikan. Dia dapat 12 bakul roti sama sisanya berapa bakul ikan. Kenapa? Karena dia tahu Yesus butuh. Kasih. Jadi roti itu dipecah. Waktu COVID, pendapatan gua sama Livi itu bukan berkurang, tapi habis. Kita sampai, udahlah kita stop pembayaran cicilan rumah, udahlah kita mundur, udahlah rugi lah udah biar. Sampai hari ini kalau mau inget itu nangis gue kayak sedih gitu loh. Ini rumah udah sama-sama suka, udah sama-sama mau jalanin. Ya, kita stop gara-gara COVID. Tapi ya udah. Karena pendapat kita langsung 0. Nah, waktu 0 itu selama 8 bulan hidup kita dari mana? Dari icip, dari keripik kentang. Keripik yang resepnya nggak sengaja kita dapetin. Sampai hari ini katanya nggak ada yang bisa bikin keripik kayak punya kita. Resepnya juga kita gini. Bukan soal itu. Selama 8 bulan kita hidup dari situ. Dapat duit. Sampai bulan ke-8. Kerjaan kita balik. Mana yang pesen icip lagi? Nggak ada. Persis nggak kayak kejadian minyak janda? Persis. Ada mujizat terjadi karena kita butuh mujizat itu. Tapi ketika kita sudah mulai dewasa sama keadaan kita, mujizat di stop. Jangan hidup dari mujizat terus. Hidup dari kedewasaan juga. Mujizat diberikan sama Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Makanya Yesus selalu mengadakan mujizat sama orang-orang lumpuh, orang buta, orang bisu, orang mati. Lu gak bakal pernah ketemu Yesus mengadakan mujizat untuk muridnya. Yesus gak ada ceritanya menyembuhkan muridnya dari sakit koreng, itu gak ada. Karena mereka cukup dewasa untuk jaga diri. Malahan murid-muridnya yang ikutan menyembuhkan orang, bangkitin orang mati, menginjil. Jadi jangan selalu mencari mujizat, jangan.
Carilah kedewasaan dalam Tuhan. Jadi semua kisah itu roti dan ikan. Ketika semuanya udah pada makan kenyang, rotinya tidak bermultiplikasi lagi. Enggak. Langsung stop. Malahan ada sisa, ada surplus. Gara-gara apa? Ngucap syukur di awal. Sebelum dijalankan strateginya, ngucap syukur. Ngucap syukur juga bisa dipakai untuk mengaktifkan kuasa ilahi. Tanda kalau Tuhan, gue siap. Ini gue udah ngerti, gue siap. Sekarang tuntun gue gitu buat ngelakuin semua yang perlu dilakukan. Jadi kalau semuanya mau masalahnya dalam hidupnya terselesaikan, ikutin langkah-langkah yang tadi gue bilang. Kelompokkan masalahnya atau klasifikasikan masalahnya, mengucap syukur dan pecahkan solusinya. Ketika kita memecahkan berkat, berkat kita pecah-pecahin dari Tuhan. Kelihatannya berkatnya jadi kecil ya, karena kita pecahin kan, kelihatannya kecil. Tapi lihat, gara-gara kita mengecilkan berkat, 15.000 orang makan kenyang. Kalau kita nggak pecahkan, palingan cuma 8 orang makan kenyang. Karena kita egois, nggak mau pecah, nggak mau berbagi. Maunya semua berkat buat gua, nggak mau nolong orang. Lu doang yang terima. Keluarga lu nggak bisa terima. Tapi ketika kita mau berbagi, kita pecahin berkat kita, ada banyak orang yang bisa ditolong dari itu. Ketika orang sana yang ngumpul, mungkin ada yang lebih doyan roti daripada ikan. Jadi ngambil roti lebih banyak. Tapi mungkin juga ada yang lebih doyan ikan daripada roti. Tapi intinya adalah semuanya kenyang. Karena apa? Kita mau berbagi. Berbagi bersama gitu ya. Semuanya kenyang. Surplus lagi, sisa. Ada yang pernah bilang gini, kapan sih Tuhan memberkati kita? Ketika stok berkat dalam hidup kita kosong. Kenapa gitu? Karena kalau masih penuh, mau diisi pakai apa? Penuh. Keluarin dong. Kalau kosong, wah kosong nih, diisi lagi sama yang baru. Kalau kita nggak mau kosongin, berkat itu selalu berkat yang lama terus. Anggur yang lama. Anggur yang lama di kantong yang lama. Nanti ketika diisi sama yang baru, pecah itu semua. Akhirnya kehambur semua. Berkat yang harusnya buat kita, nggak jadi buat kita. Kesebar kemana-mana, kita nggak dapat. Gara-gara itu. Gara-gara kita nggak mau berbagi. Gereja kita ini emang kecil nih. Tapi kalau kita di sini, kita semua ya, termasuk yang nonton, kalau kita mau dipecah, jadi berkat oleh Tuhan dalam mengerjakan kerinduan Tuhan di lingkungan kita. Bayangin ada berapa ribu keluarga bisa ditolong sama kita. Enaknya gereja kecil itu apa sih? Gesit, cepet. Keputusan yang diambil cepet. Karena kalau gereja gede, birokrasinya berbelit-belit banget. Waduh mesti ini, mesti itu. Gue udah ngalamin tuh. Cuma pengen beli aqua dus. Kita ngomong sama ketua yud ngomong sama gembala ngomong sama majelis ngomong sama pusat, itu cuma aqua. Gue kalau ada duitnya gue beli, udah nggak usah pakai birokrasi, gue nabur aja udah. Coba waktu dulu kan emang gue kere ya, dulu kan duit jadi nggak bisa. Tapi kesel, cuma buat minum, cuma buat aqua dus, kita harus nunggu sampai sebulan. Satu dus doang. Makanya enaknya gereja kecil itu gesit. Sekali ngomong, wah kita butuh ini nih yang bisa sat gitu ya. Bacot doang gampang, sat. Duitnya ada nggak gitu ya. Ada nggak dari kita hari-hari ini diperhadapkan dengan kondisi yang seolah-olah tidak mengizinkan kita untuk mengucap syukur? Ada nggak? Kondisi kita belakangan ini membuat kita jadi susah mengucap syukur nggak sih? Padahal udah diberkati Tuhan loh. Kita sadar semua yang kita terima itu kan dari Tuhan kan. Ada nggak sampai nggak ngucap syukur gara-gara aduh udahlah capek gue soalnya habis kerja, besok aja. Besok terus. Akhirnya jadi kebiasaan untuk besok. Akhirnya kita nggak pernah taat lagi sama Tuhan. Padahal tadinya waktu lagi susah katanya dari Tuhan. Begitu udah lebih oke, Tuhan langsung digeser. Yang taruh di atas kita mamon, materi,
duit, harta, apalagi sebutin lah semua. Tuhan jadi dibuang jauh-jauh. Kondisi hidup kalian seolah-olah tidak mengizinkan kalian untuk percaya sama Tuhan. Kalian nyari solusi sama orang lain terus. Lupa sama Tuhan. Yang akhirnya kondisi itu, kondisi yang susah itu jadi berkuasa atas hidup kalian. Karena kalian membuang Tuhan. Masalah kalian jadi ada di atas pengharapan kalian sama Tuhan. Kalau udah hancur, kalau udah rusak, kalau udah nggak karu-karuan, baru ingat Tuhan. Dan itu kan berulang terus dari dulu orang-orang. Lagi susah nyari Tuhan. Ditolong Tuhan, lupa Tuhan. Nanti kena susah lagi, nyari Tuhan lagi. Jadi kudus lagi gitu. Nah kalau ada yang kayak gitu, kalau ada yang ngalamin yang seperti itu, bertobatlah. Karena firman Tuhan bilang gini, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang cemburu. Kalau ada dari kita yang naruh sesuatu di atas Tuhan, dia cemburu. Dia nggak suka ada ilah lain dalam hidup kita. Apalagi yang sampai lebih besar daripada Tuhan. Tuhan nggak pernah suka kayak gitu. Kalau kita lihat ayat terakhir. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ketika kita menempatkan hal lain yang lebih dari Tuhan itu sendiri, itu adalah sebuah kejahatan, kata Tuhan. Nanti ini mulai kerja, sibuk. Alasannya sibuk kerja. Padahal kalau mau bagi waktu bisa, tapi enggak, sibuk pokoknya. Capek, hangout sama teman, lupa langsung. Nggak pernah ke gereja lagi, nggak pernah doa lagi, nggak pernah baca Alkitab lagi. Firman Tuhan bilang, itu adalah kejahatan. Akhirnya kejahatan itu yang membuat doamu tidak terdengar lagi sama Tuhan. Kamu kayak ngomong sama Koko, tapi dari balik tembok ini. Kok tolong kok. Gue gak bisa denger. Ada kejahatan di sini. Itu kejahatan. Dia bangun tembok. Makanya doa kita jadi gak kedengeran. Hadirat Tuhan itu jadi terasa jauh dari hidup kita. Tuhan kayak jauh ya. Tuhan kayak gak mau dengerin gue lagi Tuhan. Tuhan kayaknya udah gak peduli. Enggak. Lu yang bangun tembok lu sendiri. Kalau mau didengar doa kita, hancurin temboknya. Dengan cara, jangan berbuat lagi kejahatan. Ingat kasih yang semula kayak apa. Tuhan gak pernah jauh soalnya. Gak pernah dia pergi jauh. Dia mah anteng aja udah tuh. Di tahtanya Tuhan anteng aja. Kamu yang menjauh. Tuhan diem aja. Tapi kalau kamunya yang ke sono, Tuhan jauh ya. Enggak, lu yang kejauhan, lu main kejauhan lu. Balik ke Tuhan. Bertobat. Cari wajah Tuhan lagi selama dia masih mau dicari. Firman Tuhan bilang gitu. Berarti ada masanya Tuhan udah gak bisa lagi dicari. Lu mau teriak sampai muntah darah, gak bisa dicari. Ada masanya seperti itu. Mulai dari mengucap syukur buat segala hal. Hari ini kalau kita dapat berkat, ngucap syukur. Hari ini kalau kita ngalamin masalah, ngucap syukur. At least lu ngucap syukur karena walaupun ada masalah, gue masih hidup. Gue masih bisa makan, gue masih bisa tidur, gue masih bisa ketemu orang. Sesungguhnya kita nggak bisa mengucap syukur kalau Roh Kudus itu nggak ada dalam hati kita. Jadi tanda orang yang nggak punya Roh Kudus dalam hidupnya adalah orang itu nggak pernah bisa mengucap syukur. Mengucap syukur aja lah, alah gimana bisa lah. Buat gini susah. Nggak ada Roh Kudus dah tuh. Pas tanya namanya siapa, depannya pendeta. Ya elah, pendeta nggak ada Roh Kudus. Gimana tuh? Makanya kita undang Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Kita tinggal dalam firman Tuhan. Itu yang adil. Kemudian
Kemudian jadikan mengucap syukur sebagai budaya dalam hidup kita. Jadiin kebiasaan. Kalau kita menang, kita mengucap syukur. Kalau kita kalah, kita mengucap syukur. Masih ada waktu buat nutupin kekalahan kita dengan kemenangan. Asal kita masih hidup. Jadiin itu budaya kita. Ketika kita sedang mengalami hari yang baik, kita mengucap syukur. Ketika kita sedang mengalami hari yang buruk, kita mengucap syukur. Karena dalam ucapan syukur ada kuasa ilahi yang turun ke hidup kita sehingga apapun masalah yang kita hadapi pasti bisa diselesaikan. Masalah waktu doang kok. Sekarang belum bisa terselesaikan, oke, masih ada besok. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi jangan nambah beban kita untuk masalah sehari dengan tidak mengucap syukur. Lu pikirin terus masalahnya. Udah, kalau belum bisa selesai hari ini, ya udah. Duduk diam, mengucap syukur, berdoa sama Tuhan, mengucap syukur. Besok gua lanjut perang lagi sama masalah gua. Karena besok akan ada berkatnya lagi. Besok akan ada tuntunannya lagi. Jadi jangan ngumpet sama masalah melulu. Semua hanya dimulai dari langkah yang sederhana, yaitu mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.